Alhamdulillah kita kembali lagi dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Bu, Bu, kalau misalnya dalam hidup dapat ujian, ya ujian yang paling berat apa Bu? Anak sakit, ada lagi apa lagi? Gak punya duit. Ini kayaknya ungkapan hati dari semuanya ini. Betul. Saya mewakili. Itu nggak ada apa-apanya dibandingin orang-orang yang dapat ujian. Bahkan dibandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari Rasulullah yang mempertahankan akidah juga banyak sahabat-sahabat yang wafat dalam mempertahankan akidahnya. Dipaksa untuk kafir tapi nggak mau. Dipaksa untuk keluar lagi dari agama Islam nggak mau. Karena udah mempertahankan akidahnya, yakin kepada Allah yang ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah hadir bersama kita, ini ada Mbak Melisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk agama Islam, mengenal Islam pertama kali dari game online. Ini supaya nggak salah nangkep orang main gamenya game apa ya. Atau malah anak-anak pada bilang tuh kan mah gara-gara main game aja jadi masuk Islam. Mau tahu cerita dong gimana kok bisa dari game online malah bisa mengenal Islam? Silakan. Nah, alhamdulillah memang saat dulu disupport ya sama orang tua. Dan memang saat itu juga saat aku beranjak remaja itu adalah saat dimana game online itu lagi lumayan marak. Dan di luar itu juga aku memang intensif saat itu untuk ikut ke pemudaan gereja. Oke, ikut pemuda ya, pemuda keagamaan juga ya. Keagamaan yang waktu juga. itu agamanya sebelum agama Islam. Ya, Oke. sebelum agama. Kerjaan aku tuh pokoknya kalau pulang sekolah main game, malamnya ke gereja. Gitu-gitu terus aja. Hampir setiap hari begitu. Dan saat itu pernah memang dibilangin katanya, wah kalau bisa kan kita bisa mengajak orang ke agama aku yang dulu. Gitu katanya, surga jaminannya. Tapi itu tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dari agama tersebut. Kita boleh melakukan ataupun tidak. Berusaha boleh. Dan saat itu aku merasa kenapa enggak? Iya kita dong. cobain ya kan. Iya. Kalau memang hadiahnya mah surga mah asik banget gitu kan. Betul. Jadi saat itu aku yang memang aktif dalam game pun sama. Namanya kita bermain game di Indonesia. Iya. Jelas mayoritas banyak orang Muslim. Dan aku pilih pas itu salah satu temanku yang aku lihat kayaknya kerjaan dia juga cuman kerja pulang main game gitu kan. Kebetulan memang agamanya juga Islam. Topik yang diangkat pertama kali apa untuk ditanyain ke orang Islam itu? Aku iseng nanya, aku bilang pengen tahu dong soal Islam boleh nggak gitu kan. Gitu. Boleh, dia bilang gitu kan. Gue nanya-nanya gak apa-apa ya, tapi lu jangan tersinggung gitu ya. Biasalah ya kalau gamer bahasanya gue lu gitu kan. Tapi lu jangan tersinggung, aku bilang gitu. Nah itulah aku tanya-tanya tentang kenapa sih kok kalian banyak terorisnya gitu. Itu kan stigma yang ada gitu. Iya. Terus jawabnya apa? Terus dia bilang katanya, enggak kata siapa gitu kan. Itu buktinya Twin Tower, aku bilang gitu kan. Iya. Mana buktinya sampai sekarang? Emang ada? Dia begitu kan. Oh, gitu. Apa media doang? Dia begitu. Oke. Ya kan, hal-hal seperti itu. Oke, pertanyaan apa yang waktu itu keinget yang akhirnya saya mesti cari? Salah satunya dia bilang katanya kenapa kalau aku ibadah tidak menggunakan hijab. Oke, Sedangkan harusnya iya. Kenapa kok bisa bilang harusnya iya? Karena ternyata memang di dalam kitab sucinya saat itu. Salah satu ayatnya berbunyi bahwa kalau kita memang masuk ke tempat Allah, kita harus menggunakan tudung kepala, setidaknya bertutup. Oke, dan Kalau enggak botakin aja kepalanya. dan langsung nyari dong, bener gak sih gitu? Iya. Oh, jelas, cari aku akhirnya? nyari. Dan itu ada. Ada? Memang ada. Oke. Itu ada. Dan dari situ aku mulai kaget. Karena itu hal yang tidak kita pelajari sebelumnya. Iya. Gak diajarin. Terus apa, ada gak sesuatu yang akhirnya membuat Melisa mulai ragu banget sama ini? Ada pertanyaan apa yang membuat dia setelah Melisa temukan jawabannya akhirnya oke deh, that's it gitu. Pas itu dia nyinggung. Ya kan aku nyinggung ya, awalnya aku yang nyinggung, terus dia nyinggung balik. Nyembah berhala lu, gitu katanya. Dia ngomong Melisa nyembah berhala, Yes. nggak terima dong? Marah, Iya. jelas. Iya, Marah betul. jelas gitu. Betul. Tapi saat itu dia juga memastikan gitu kan. Emang yakin mukanya kayak gitu?
bener sama gitu Oke, katanya. oke. Dan di saat itu juga aku kayak yang sama googling juga kita pasti gitu kan. Dan berbagai macam bentuk rupa berbeda semua. Dan di situ juga secara logis aku juga langsung nggak masuk. Oke, jadi setelah melalui perdebatan dan searching akhirnya mulai muncul perasaan kegalauan dalam hati gitu ya. Galau dalam hati dan dari mulai pertama kali game online sampai akhirnya memutuskan untuk mualaf itu butuh waktu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun? 5 tahun. Berarti tahun berapa itu? Dari 2010 sampai 2015 akhir. 2015 akhir ya, berarti ya hampir 6 tahun lah ya, kurang lebih ya. Hampir 6 tahun. Hampir 6 tahun. Apa yang akhirnya membuat Melisa memutuskan saya akan menjadi mualaf? Jadi saat itu memang mungkin orang tua juga udah agak ngeh ya. Ya. Aku jarang ibadah, jarang apa segala gitu kan. Karena memang hati udah goyah banget saat itu. Jadi aku dibawa ziarah keagamaan sama orang tua. Dan saat itu di sana banyak banget orang-orang yang jualan pernak-pernik juga keagamaan. Dan aku ngelihat disuruh bandingin. Aku disuruh beli patung gitu kan. Disuruh bandingin sama orang tua aku sendiri. Yang mana yang cakep ya mukanya gitu. Dan di situ aku kayak benar-benar kebuka gitu. Entah gimana aku rasa wah ini udah nggak bener gitu maksud aku. Di situ pulang dari itu pun di daerah rumahku itu ada 2 tempat ibadah yang besar. Aku samperin dua-duanya. Gitu dan aku lihat masing-masing situ patungnya. Semuanya beda, mukanya nggak ada yang sama. Gitu. Dan dari situ aku langsung berteguh iman bahwa memang benar kita harusnya nggak boleh melakukan hal seperti itu. Dan ajaran Islam yang benar saat itu. Oke. La ilaha illallah aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah ini adalah pengalaman pribadi seorang Melisa. Akhirnya oke nih dari petunjuk-petunjuk yang diberikan gitu kan begini. Masuk Islamnya itu setelah itu? Setelah itu. Dengan background agama yang berbeda menjelaskan seorang anak perempuan Melisa. Menjelaskan kepada ibu dan bapaknya itu kan gak mudah. Saya mau pindah keyakinan. Apa yang dilakukan oleh Melisa dan gimana reaksi ibu bapak terhadap keputusan Melisa? Marah besar pastinya. Kecewa juga iya gitu kan. Tapi itu aku menganggap itu hal yang wajar gitu. Aku kena pukul ya kena pukul sama gitu. Karena mungkin saking kecewanya sang orang tua. Tapi itu aku berusaha memaklumi dan memahami bahwa karena kekecewaan mereka yang terlalu dalam, maka mereka begitu ke aku. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk saat itu karena awalnya aku udah syahadat diam-diam. Jadi aku nggak ngasih tahu orang tua bahwa aku udah syahadat. Itu akhir 2015. Gitu. Ngasih tahunya ke orang tua di awal tahun kalau nggak salah. Terus aku bilang sama mereka, itu pun aku nggak bilang aku sudah Islam, aku bilang aku mau masuk Islam. Masih bilang begitu sih? Marah besar, diseret lagi ke gereja apa segala gitu ya. Hal yang wajar lah ya. Kita diseret kembali ke tempat ibadah kita yang dulu apa semua gitu. Itu semua hal yang wajar dan marahnya mereka. Aku sempat dipantau juga berapa lama mau keluar kemana. Sampai dibeliin mobil baru juga iya. Gimana? Dibeliin mobil. Dirayu. Dirayu lah istilahnya kita dirayu ya gitu ya. Biar kita tuh nggak pindah apa segala. Diberikan ya fasilitas lah gitu. Dan aku akhirnya sadar di situ susah untuk satu rumah karena banyak perbedaan dan aku pun merasa ibadah sulit saat itu. Iya. Jadi ngumpet-ngumpet gitu ya. Kalau setiap ibadah orang tua marah atau ada yang marah gitu ya. Ya dan setiap perkumpulan keluarga ataupun apa ada makanan yang jelas kita nggak boleh makan gitu kan. Jadi itu sulit banget gitu. Oke. Jadi aku Februari 2016 menjelang mau ke Maret lah akhir Februari aku memutuskan untuk keluar rumah. Kabur. Kabur dari rumah. Aku kabur dari rumah. Hubungan sama orang tua. Kalau dari cerita tadi berarti kan gak baik pada saat itu, 2016. Ayah masih marah, ibu marah, dan masalah belum selesai. Melisa udah keluar dari rumah, makin marah mereka. Makin marah.
Terus gimana, apalagi yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga terhadap Melisa? Sehingga akhirnya sekarang waktunya dari 2016 sekarang udah 2024 ya. Ya. Nah di awal-awal proses menjadi mu'alaf itu gimana? Apa aja yang dilakukan orang tua setelah itu? Setelah Melisa kabur dari rumah? Mereka coba ngejar aku. Cuman alhamdulillah saat itu aku minta salah satu pertolongan dari lembaga kemualafan yang lagi aktif saat itu. Dan beliau namanya Kohani Kristianto. Dia banyak banget bantu aku. Nah dari bantuan itu di 2016 sampai sekarang hubungan orang tua gimana? Dengan orang masih renggang. Masih renggang? Kalau aku masih renggang. Oke, menikah kan sekarang? Alhamdulillah udah. Menikahnya di tahun berapa? 2016 juga. Berapa? 2016 juga. 2016 nikah? Ya. Oke, dari 2016 jadi setelah keluar dari rumah menikah dan orang tua hubungan renggang. Ya karena orang tua marah aku menikah secara. Iya menikah juga ya kan, udah mu'alaf menikah lagi. Ibarat orang tuanya itu Bu kecewanya 2 kali lipat ya Bu ya, kasarnya begitu sebagai dari sudut pandang orang tua. Nah hubungan dengan orang tua sebelum mu'alaf dengan sesudah menjadi mu'alaf itu ada perbedaannya enggak? Pasti jelas. Ya kalau sebelumnya gimana? Kalau sebelumnya ya memang aku sangat dekat banget sama mama. Terutama sama ibu. Dekat sekali. Udah kayak kalau bahasa anak zaman sekarang mah bestie. Bestie. Kayak bestie gitu. Ya jadi sampai sekarang beliau yang masih marah aja ya aku paham banget gitu karena aku hanya memiliki satu kakak perempuan dan beliau juga masih belum menikah sampai sekarang juga gitu. Jadi bestie sama mamanya. Manggilnya mama apa mami nih? Apa? Manggilnya mama apa? Mami. Dulu sama mami kan bestie. Rindu gak sih bestie-bestian sama mami? Iya rindu lah. Rindu banget. Jelas. Ya. Iya. Seandainya ada mami di sini pengen ngomong apa sama maminya? Minta maaf. Karena kita paham ya kekecewaan beliau itu kita paham. Ya kalau bisa mah kepengen ya beliau untuk menerima. Tapi kalaupun masih sulit ya, insya Allah aku tunggu sampai bisa terima. Nih doa seorang anak ya Bu ya. Seorang anak kepada maminya berharap bisa menerima ini gitu. Artinya pilihan ini udah diputuskan oleh anaknya. Dan juga Melisa jangan pernah tidak doakan ibu ya. Ya doakan pasti. Ibu, mami sama papinya untuk kebaikan. Karena walaupun kita udah mu'alaf ya, adab kita sama orang tua harus kita jaga kan begitu. Ya Allah. Pasti. Rindu ya. Melisa nggak mudah menjadi seorang Muslim, apalagi awalnya datang dari keluarga yang bukan Islam. Ya, nggak sedikit loh orang yang pas dia masuk Islam diuji dengan kekurangan, diuji dengan keterbatasan. Melisa ngalamin itu nggak, Melisa? Ngalamin sih. Ngalamin ya. Ngalamin. Ya itu aku anggap ujian yang memang spesial buat aku. Justru setelah aku pelajari gitu ya, makin belajar tentang Islam. Aku malah takut kalau nggak diuji sekarang. Allahu Akbar. Takut gitu. Jadi aku anggap semua yang aku laluin sekarang ini masih salah satu tanda Allah sayang sama aku. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Menjadi seorang anak yang lahir dari keluarga yang berada, terus akhirnya sekarang merasa jauh dari orang tuanya dan orang tua sulit komunikasi karena masih ada amarah. Seorang anak mengharapkan tetap bisa loh untuk bisa dekat dengan orang tuanya ya. Karena Islam mengajarkan walaupun orang tua kita bahkan ya kasar-kasar kata ya, beda keyakinan, bahkan memang tidak sama dengan kita harus jaga adab kita tetap sama orang tua. Itu tetap orang tua kita. Ini tadi disampaikan anaknya rindu dengan orang tua, pengen ketemu orang. Kita doakan semoga Melisa diberikan keistiqomahan ya Bu ya. Diberikan kekuatan, orang tuanya diberikan kebahagiaan, hatinya dilembutkan juga. Amin ya Rabbal. Kiai Habib, kira-kira dari apa yang dialami oleh Melisa, apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Iya. Pertama tahniah dulu buat Mbak Melisa ya, walaupun sudah 8 tahun ya Mas Abid ya, telah memeluk agama Islam dan keistiqomahannya mudah-mudahan terus sampai akhir hayatnya ya. Amin. Sampai kita menutup mata kita. Yang saya dapat pelajaran itu Bang David, kita nih jadi orang yang paling bersyukur
bahwa kita dilahirkan dari rahim orang tua kita yang muslim, ya. Jadi kita malah bersyukur nih hari ini ya. Bersyukur Bu. Ya. Makanya kita harusnya lebih apa ya Bang David? Lebih tinggi ya ilmunya ketimbang Mbak Melisa ya. Kenapa? Karena kita lebih dulu rahim dari rahim ibu kita yang muslim ya, kemudian kita tetap terjaga sampai sekarang ini, alhamdulillah ya. Karena memang umat Nabi Muhammad itu Bang David terbagi atas dua ya, umatul ijabah dan umatul dakwah. Ini kita nih umatul ijabah nih ya, Mbak Melisa umatul dakwah dan sekarang udah menjadi umatul ijabah, sudah diijabah oleh Allah, dapat hidayah oleh Allah ya. Dan kitanya udah dapat hidayah udah lama nih. Ya tentunya kita harus semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah. Ya bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Tadi Mbak Melisa cerita bagaimana sebelum dan sesudahnya ya dengan ya mungkin secara materi Bang ya. Secara materi, secara kasih sayang. Ya tapi sekarang itu ya mungkin kalau secara materi dan kasih sayang ibu dan bapak sudah tidak hubungan lagi, itu kan secara materi dan imateri itu hilang ya. Tetapi Mbak Melisa ini Masya Allah tetap istiqomah. Tetap istiqomah. Ya saya ingat sahabat Nabi Bang. Sahabat Nabi yang juga ibunya marah ketika mengikut ajaran Rasulullah SAW. Kalau nggak salah namanya Mus'ab bin Umair ya. Ya Mus'ab bin Umair ya. Mus'ab bin Umair itu tampan, gagah, tajir. Tajir itu bahasa mana itu Bang? Bahasa Arab. Tajir asli artinya pedagang. Pedagang. Cuman orang kita menganggap orang kaya gitu. Orang kaya. Itu Mus'ab bin Umair itu Masya Allah disayang ibunya dan dia sayang sama ibunya. Ketika Mus'ab bin Umair itu meninggalkan agama lamanya, memeluk agama Islam, ibunya mogok makan. Ibunya mogok makan. Lalu kata Mus'ab bin Umair merayu tetap, ayo mah makan. Bahkan lebih lembut lagi setelah memeluk Islam. Lebih lembut lagi. Kenapa? Karena di Islam itu diajarkan bagaimana kita menghormati orang tua, menghormati tetangga dan lain sebagainya. Maka kemudian Mus'ab bin Umair terus, apa kata ibunya? Saya mau makan tapi kamu keluar dulu dari agama Muhammad. Gitu. Apa kata Mus'ab bin Umair? Ibu, seandainya saya punya 10 jiwa, 10 nyawa, satu persatu tuh nyawa keluar, saya tidak akan pernah meninggalkan agama Rasulullah, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi ngelihat keistiqomahan itu Bang, akhirnya ibunya masuk Islam juga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Melisa ya dengan istiqomah terus berbuat baik kepada kedua orang tua, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat orang tua. Amin. Ya Rabbal. Baik, alhamdulillah. Mbak Melisa, kita nih kagum loh Mbak. Maksudnya seorang Mbak Melisa yang mau mencari dan akhirnya mempelajari Islam gitu. Karena yang banyak orang nggak paham adalah bagaimana seorang yang memperjuangkan akidahnya, tapi tetap harus santun sama orang tuanya yang beda keyakinan. Nah gitu. Nah di dalam Islam sendiri juga ada dilema juga Bu. Misalnya orang-orang yang mu'alaf ini, katanya kita nggak boleh kurang ajar sama orang tua. Tapi kalau orang tuanya nyuruh kita ngebantah itu kan dosa. Ya kan misalnya orang tuanya, ayo kamu suruh pindah agama kamu. Nah itu gimana Ustadz kalau orang tuanya memerintahkan kepada anak, tapi akhirnya anak membantah. Sedangkan Islam ngelarang kita untuk membantah perintah orang tua. Silakan Ustadz Randy. Baik. Yang harus kita pahami bersama di dalam agama kita, ketika Mbak Melisa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertahankan iman itu. Yang pertama bahwasanya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Inna dina indallah il-Islam. Dalam Al-Quran juga dikatakan bahwasanya Mbak Melisa punya orang tua, masih ada ayah dan ibunya, maka kesempatan untuk mendakwahi dengan berdoa.
mendoakan agar mendapatkan hidayah. Boleh ya Ustadz kita mendoakan Ustadz ya? Mendoakan untuk mendapatkan hidayah Ya, itu boleh boleh. dong, wajib ya. Tapi mendoakan untuk orang tua kita diampuni kalau orang tua kita belum beriman tuh nggak boleh. Ya. Jadi setelah orang tua kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk mendoakan agar orang tua kita diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tua kita belum masuk Islam, maka kita tidak boleh memohonkan ampunan atas segala dosa-dosa orang tua kita manakala orang tua kita belum masuk ke dalam agama Islam. Tapi ketika orang tua kita belum masuk ke dalam agama Islam, kita mendoakan mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan hidayah di sana. Ketika orang tua kita mengajarkan kepada kita, memanggil kita untuk kembali kepada agama sebelumnya, ya, mengajak kita untuk musyrik kepada Allah, dengan tegas di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya tidak boleh kita mengikutinya, boleh kita menolak, tapi catatannya dengan cara yang baik. Tapi di situ dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya harus kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita menolak dengan cara yang baik dan juga kita wajib berbuat baik kepada orang tua kita. Meskipun orang tua kita masih berbeda agama dengan kita. Inilah ajaran agama Islam. Inilah toleransi yang ada diajarkan dalam Al-Quran, diajarkan dalam agama kita. Maka jangan pernah mengajarkan toleransi kepada Islam. Sementara kita yang beriman kepada Allah, ketika kita memiliki kedua orang tua kita yang masih belum beragama Islam, kita wajib untuk menghormati. Apatah lagi yang namanya membunuh yang bukan haknya, itu jelas bukan ajaran agama Islam. Jadi jelas nyata ketika ada pembunuhan, ketika ada pemboman mengatas nama agama Islam, maka jelas itu bukan Islam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Randy. Mbak Melisa, pastinya Mbak Melisa pengen deket sama ibu kan ya? Pengen ketemu, Pasti, pengen bisa pasti. ngobrol ya kan? Pengen bisa bestie lagi ya kan sama ibu. Sekarang sudah berkeluarga ya Mbak Melisa ya? Alhamdulillah udah. Udah anak? Anak 3. Anak 3. Suami 1 dong ya? 1, mau berapa? Suami anak gamers juga nggak? Anak gamers juga. Oh, game online juga? Dari perbincangan kita yang tadi itu, yang sering debat itu suami bukan apa gimana nih? Jadi suami akhirnya. Oh, akhirnya di suami. Oh, Masya Allah. Jadi itu yang akhirnya jadi suami. Jadi Jalannya suami. Allah indah banget ya. Dari sebuah dialog akhirnya jadi imam dalam rumah tangga. Ibu ada yang mau tanya nggak? Silakan Bu, yang mau nanya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Bu Ibah dari Majelis Sholawat Puri Cilegon Hijau, Cilegon. Iya. Baiklah, pertanyaan akan saya tujukan kepada Mbak Melisa. Masya Allah, perjalanannya cukup membuat kita sebagai seorang muslim patut bersyukur sekali kita yang dilahirkan sudah dalam keadaan muslim. Pertanyaan saya adalah bagaimana proses Mbak Melisa menjalani cobaan ini sebagai seorang mu'alaf, sedangkan Mbak Melisa dengan keluarga sudah sangat dekat. Apalagi tadi dengan mamihnya sampai seperti seorang bestie gitu kan. Bagaimana Mbak, mohon penjelasannya. Terima kasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin saya pertajam, pertanyaan ibu itu mungkin kita tahu ya, diuji itu kan nggak gampang. Ada kalanya lagi kuat, pas lagi low banget, lagi lagi drop banget mentalnya, lagi hujan. Siapa yang nguatin? Apa yang membuat bisa tetap istiqomah gitu lah ya gitu ya. Apalagi biasanya kan dekatnya sama mami nih, sama bestinya. Nah sekarang gimana caranya supaya bisa menghilangkan, ya takutnya ntar kan gak kuat nih. Aduh gue gak kuat, gue nyerah deh bendera putih misalnya begitu. Silakan Melisa. Itu ini dong, lain program. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk bertahan istiqomah, alhamdulillah sebenarnya obatnya cuma 1 sih. Sholat. Alhamdulillah dikasih 5 waktu.
Allah. Akbar. Tapi ada nggak sih kerasa capek? Ya Allah aku capek. Ya ini wajar Semua ya. sih wajar. Rasa gitu ada ya. Jadi kalau udah Bukannya mualaf aja aku yakin iya, semua iya, yang iya, iya. simpel Apalagi pasti dengan merasakan. kayak gini kan gitu. Saya ingat ada satu zaman di mana Rasulullah SAW itu dapat kepungan ekonomi ya dari kaum kafir Quraisy. Itu ya pada saat itu tahun kesedihan ya. Itu umat muslimin di Madinah itu dapat kesulitan yang luar biasa. Ekonominya susah, segala macam susah. Nah ini Melisa juga mengalami itu nggak, kesulitan dirasakan ya, artinya walaupun nggak sama ya, tapi kerasa nggak seperti itu? Kerasa. Tapi alhamdulillah aku punya support system yang luar biasa sih. Apa aja support system? Bagi-bagi dong. Kalau aku alhamdulillah suami itu memang paham bahwa aku seorang mualaf. Masya Allah. Beliau paham betul. Makanya terkadang aku pun suka berpikir bahwa nggak semua orang bisa menikahi seorang mualaf gitu. Masya Allah. Gitu. Suami yang nomor satu. Suami nomor satu. Yang kedua. Sebenarnya nomor satu Allah sih. Iya Kedua Allah suami. nomor satu, yang kedua suami. Tadi kan, iya. Iya. Kedua suami. Yang ketiga. Yang ketiga dulu saat awal-awal kan belum punya anak ya. Jadi belum hitung anak. Alhamdulillah dapat mertua yang Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah baik. Paham bahwa aku pun juga kasarannya ya lagi jauh lah sama keluarga gitu. Jadi beliau sangat-sangat menggantikan mama. Ngerangkul. Udah jadi anak, dianggap anak sama orang. Jadi dapat keluarga lagi. Tapi tetap artinya Melisa punya support system. Tapi di balik support system itu, balik lagi nih buat yang menyaksikan. Mudah-mudahan maminya Melisa juga hatinya dilembutin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Baik, kita belajar banyak dari seorang Melisa. Dan saya yakin juga tidak hanya saudara-saudara kita yang berpindah keyakinan dari agama sebelumnya ke agama Islam. Karena kalau sekarang bicara, Melisa sudah bukan mu'alaf. Melisa ini saudara kita kaum muslimin. Tapi kita lihat adalah proses beliau dahulu ya pada saat belum mengenal Islam sehingga masuk ke agama Islam. Dan mudah-mudahan kebaikan yang ada di dalam diri Melisa, perjalanan yang dialami oleh Melisa juga jadi pelajaran bagi kita semua untuk menjadi muslim yang lebih baik lagi. Karena belum tentu kita dari kecil kita sudah punya keluarga Islam, kita menjalani kehidupan secara Islami. Ya Bu, betul apa betul Bu? Betul apa betul? Betul. Dan kemana-mana habis ini kita akan lanjut lagi bahasanya dengan guru-guru kita. Melisa terima kasih. Ya. Sama-sama, terima kita kasih doain dulu banyak. yuk. Semoga Melisa dan keluarga diberikan kebahagiaan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك إياك نعبد نعبد وإياك وإياك نستعين نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.